Halo, ketemu lagi kita. Ya, Mati lampu ya coach. iya tadi terlempar coachnya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi lecet-lecet terlemparnya. Alhamdulillah. Oke, ada tisu nggak kamu? Coach mau nangis, terharu mendengar kesetiaan kalian menunggu coach. Masya Allah. Ya Allah, so sweet banget ya. Oke, ya. Jadi tadi kan coach kan zoomnya dari bawah ya. Nanti kan tahu kan dia ada lokal ruang kelas bawah. Kayaknya wifi di bawah itu gangguan, makanya naik ke atas ini ngungsi ke atas. Ya, iya. Jadi ngungsi dulu ya ke atas. Saya coach ngungsi dulu ke atas ya. Tolong nanti galang sumbangan untuk para pengungsi ya, karena coach jadi pengungsi. Siap coach. No, 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 just kidding. Oke, baik. Nah, tadi sampai di mana tadi? Sampai branding berakhlak, Oh, Coach. branding berakhlak. Oke, good. Ya, saya bagus ya Putri ya. Saya kira tadi Albert mau menjawab sampai di mana tadi? Sampai di sini saja, Coach. Bye-bye. Saya juga terlempar coach Iya, bantu Putri Zoom. masih ingat ternyata Putri ya. Sampai dengan branding berakhlak ya. No, core employer branding ASN. Nah, core value-nya berakhlak. Employer brandingnya apa? Bangga Bangga melayani bangsa. bangsa. Nah, agenda kedua ini itu substansinya bersifat implementatif. Ya, artinya dalam rancangan aktualisasi kalian memasukkan nilai-nilai yang ada di agenda kedua ini dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi di masa habituasi nanti. Gitu ya. Jadi kan sebelum kalian ini kan bikin rancangan dulu. Rancangan itu apa rancangan? Rencana ya, rencana lah kira-kira. Bikin rencana nanti di kegiatan kamu yang 30 hari itu apa yang akan kamu lakukan? What are you going to do during 30 days? Nah, apa yang kalian lakukan selama 30 hari itu? Oh, nanti kalian buat rencana. Misalnya gini, oh, saya akan ini nih kegiatan kedua saya akan ini, saya akan terusnya. Nah, ketika kamu mendeskripsikan kegiatan tersebut, kalian memasukkan nilai-nilai yang ada di agenda kedua. Nah, diambil dari mana nilai-nilai itu? Nilai-nilai itu tadi di yang sebelum saya terlempar tadi saya katakan ada 4 poin ketika kita ingin memahami nilai-nilai tersebut. Ada kalimat afirmasi, kata kunci, panduan sikap perilaku, dan kalimat afirmasi atau komitmen kita. Yang kalian ambil itulah yang kalian ambil itu panduan kode etik dan ada panduan kode etik dan panduan perilaku. Ya, oke. Saya tanya sekarang, ada yang bisa menyebutkan contoh nilai berorientasi pelayanan? Ada 3. Apa kode etik dan panduan perilakunya? Yuk, ada 3. Halo, kalau saya sapa hello jawabannya hai ya. Izin, Halo. izin coach. Izin coach. Hai. Oke, lanjut. Eci. Ya, kalau kemarin itu sempat disuruh baca undang-undang coach ya. Kalau saya izin, kalau Ya, saya nggak salah, kalau coach bilang berorientasi pelayanan, mungkin 3 hal itu yang pasti. Pertama, memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah cekatan solutif. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Itu dari Undang-Undang Dasar, Coach. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ASN kali. Oh ya, ASN, Undang-Undang ASN, nomor 20 tahun 2003. Iya, betul, Ci. Iya. Coba itu, Mal, pimpin tepuk salut untuk Eci, Mal. Untuk Eci. Coba, ngomong, Mal. Open mic dulu lah, biar kami dengar. Ya coach. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke. Baik, betul sekali, Ci. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini,
Ya, kalau kita lihat di sini nanti coba saya tayangkan ya, saya tayangkan betul sekali apa yang dikatakan oleh Eci tadi, ya, bahwa yang akan kita lihat itu, yang akan kalian terapkan itu diambil dari panduan kode etik atau panduan. Nah, tadi yang dikatakan oleh Eci tadi ya, yang dikatakan Eci tadi, sebentar. Ya. Aduh, malah hilang deh. Ya, sebentar, wait a minute, wait. Nah, ini. Nah, makanya kata saya tadi ke Eci tadi betul sekali apa yang dikatakan Eci. Nah, jadi berorientasi pelayanan itu kalian menerapkan nilai-nilai ini. Nah, yang dibaca Eci tadi, yang diisapkan Eci tadi. Ada 3 kan? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Sekarang pertanyaan saya, adakah yang bisa memberikan contoh kegiatan yang telah kalian lakukan ya selama kalian menjadi CPNS ini? Atau enggak apa-apa? Atau mungkin kalian pernah mengajar di kampus yang lain sebelum jadi CPNS? Apa contohnya? Yang menerapkan kode etik atau panduan perilaku. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Coach. Lebih jelasnya gimana, Mal? Lebih jelasnya gimana? Di mana letak nilai orientasi pelayanannya? Jadi ketika melaksanakan sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat itu para dosen ini mengajukan proposal yang mana melihat keadaan dari masyarakat itu apa saja yang mereka butuhkan untuk disosialisasikan atau untuk diberikan sosialisasi dan pelatihan gitu, Coach. Jadi kami harus melihat dulu apa yang dibutuhkan masyarakat gitu, Coach. Oke, jadi nilai apa yang diterapkan? Berorientasi pelayanan, Coach. Spesifik lagi, nilai spesifik lagi apa? Spesifik dari nilai berorientasi pelayanan apa? Yang disebutkan Eci tadi. Yang disebutkan Eci tadi. Memahami dan Nah, memenuhi nomor kebutuhan 1, masyarakat, memahami Coach. dan Ya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi seperti itu nanti kalian ceritakan. Misalnya kegiatannya, misalnya kegiatannya sudah kalian lakukan, misalnya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemal tadi di prodi apa, Kemal? di prodi ilmu hukum fokus ke hukum syariah, Coach. Oke, jadi misalnya masyarakatnya siapa? Masyarakatnya masyarakat di Jambi ini tentang zakat, Coach. Ya, bukan masyarakat itu komunitasnya apa gitu, atau apa Oh, gitu, lembaga pendidikan, pelayan apa nelayan, Coach. Oh, nelayan. Komunitas Oke. nelayan. Jadi misalnya kegiatan Kamal itu memberikan penyuluhan hukum tentang Zakat nelayan. di nelayan gitu, Coach. Oke, pokoknya Zakat hasil laut kemarin, Coach. tentang potensi laut misalnya kepada para nelayan, itu kegiatannya misalnya kan. Nah, memasukkan itu yang Kamal ceritakan tadi, misalnya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada nelayan. Nah, kami sebelumnya menggali informasi dulu. Nelayan itu ilmu hukum apa yang bagian dari ilmu hukum apa atau materi substansi ilmu hukum apa yang dibutuhkan nelayan pada saat ini misalnya, atau yang mereka ingin tahu selama ini yang saat ini. Nah, artinya ketika saya memberikan penyuluhan tentang ilmu hukum kepada nelayan, maka saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang bisa memberikan contoh? Saya mungkin, Coach. Silakan, Ice, apa Cek? Iya, jadi saat sebelum Latsar saya juga sudah berstatus sebagai dosen dengan beban Tridharma Perguruan Tinggi yang sebelumnya harus saya lanjutkan, Coach. Jadi meskipun saya Latsar ditugaskan begitu, tetap Tridharma Perguruan Tinggi, hutang-hutang saya yang lama harus saya lunasi. Jadi saya tetap mengajar, saya tetap mengabdi, saya tetap meneliti, dan saya tetap menjadi narasumber begitu, Prof. Coach, itu kan sepertinya Coach Ariel ini sudah cocok menjadi Prof. Jadi saya panggilnya Prof terus, Coach. Malu nih. Jadi, amin. Jadi Coach kadangkala lelah, betul begitu, karena
surat tugas kan sudah keluar, harusnya saya bisa mengabaikan, tapi kan tidak bisa. Karena apa? Karena proposal dengan saya hasil masa dilempar ke penguji dan pembimbing lain kan berbeda. Jadi itu tetap harus saya kerjakan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi, di sisi pengabdian ya saya harus tetap memberikan pengabdian. Kemarin saya penelitiannya dana dikti terkait dengan obesitas pada anak TK. Jadi begitu turun ke TK, tahu sendiri kalau TK, anak-anak TK seringkali masih ditunggu ibu-ibu gitu kan. Iya, Nah, dengan betul. cepat merespon itu tidak mungkin anaknya saja yang kita treat, anaknya saja yang kita tanya, Ibu ibunya juga saja ya. yang kita tanya, tapi si ibu juga minta periksa Udah kami aktif juga ibu-ibunya gitu. gitu, Bro. Gitu, Coach. Jadi ya kita dengan cepat merespon itu, tapi tetap dengan menjaga kualitas dan ya alhamdulillah yang rencananya targetnya 93 kelas malah lebih dapat 110 karena nenek-neneknya juga ditelepon Coach disuruh datang gitu. Ini ada pengabdian dari mahasiswa dari kedokteran Dokter. Unsri begitu. Jadi ya datang ya alhamdulillah juga mahasiswa ditanamkan sikap ramah, cekatan gitu ya. Jadi memang Iya. berjalan dengan lancar. Begitu itu pagi harinya latsar dulu Coach. Ya, kalau begitu si Ice itu kalau kita lihat dia menerapkan nilai kedua ya, Ce ya. Betul. Iya, ramah, cekatan, solutif. Nah, penjelasannya sama seperti tadi. Misalnya saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa, misalnya tentang obesitas pada anak, gitu ya. Ketika wali siswa atau wali siswa itu mengajukan pertanyaan, saya menjawab pertanyaan itu dengan ramah. Kemudian jawaban yang saya berikan itu bersifat solutif dan saya menyampaikannya dengan cekatan. Nah, itu seperti itu kalimatnya. Itu contoh-contoh memasukkan dalam rancangan nanti. Ya? Baik, Coach. Ya, Coach. Iya, seperti Terima itu. kasih banyak, Coach. Nah, ada yang bisa menambahkan kegiatan IC tadi selain berorientasi pelayanan ada satu lagi nilai yang diterapkan oleh IC. Ada yang tahu nilai apa? Selain nilai berorientasi pelayanan. Karena kalau kita mau bahas detil satu-satu, kalian sudah jadi agenda 2 kan? Jadi sudah kita hanya berreview saja. Ada yang bisa tahu nilai apa? Kolaboratif kok. Akuntabel. Kolaboratif, boleh. Kenapa kolaboratif? Coach. Karena dia bekerja sama dengan lembaga pendidikan, misalnya PAUD atau TK tadi kan, artinya di luar dari unit kerjanya Dr. Ice kan? Nah, oke, ada lagi. Loyal, Yang Coach. saya yang pas, yang lebih mengena, apalagi? Loyal. Loyal, boleh. Di mana letak loyalnya coba? Karena melebihi kapasitas yang awalnya direncanakan cuma sekian orang, bahkan melebihi tetap dilayani dengan bagus. Bahkan di Gitu. tengah-tengah kesibukan yang lain tetap loyalitas melakukannya Ya, dengan loyal penuh dedikasi. demi kepentingan bangsa dan negara. Gitu ya, Bud ya. Iya, Coach. Iya, oke. Terkesan klasik, Coach, tapi itulah yang terjadi. Terjadi. Iya betul, dan memang itulah apa adanya pun. Iya, walaupun klasik. Ada lagi coba? Rela berkorban, Coach. Iya, rela berkorban masuk ke loyal tadi ya? Iya. Iya, loyal. Coba, yang ini masuk tidak menurut kalian? Yang dokter Ici tadi, yang Ici tadi ini. Masuk tidak yang ini? Nih. Ada tidak yang sini? Nih. Yang lebih tepatnya yang mana? Dari cerita Ice tadi saya menangkapnya bahwa Ice selain menerapkan berorientasi pelayanan tadi ramah, solutif cekatan, Ice juga menerapkan kode etik akuntabel yang pertama. Apa itu? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lebih pasnya, Ice menunjukkan bahwa dia punya tanggung jawab. Tadi kata Ice cerita tadi kan, karena sudah mendapatkan hibah, artinya sudah mendapat kepercayaan untuk melakukan penelitian itu. Dan saya harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan itu. Nah gitu kan. Dan bukti lagi integritas tinggi, kata Ice tadi. Walaupun kondisinya ikut latsar, capek juga ada pekerjaan lain, tetap melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Artinya Ice menunjukkan integritas pada dirinya. Nah, maka saya jadi begini, satu kegiatan itu tidak harus satu nilai. Bisa lebih dari satu nilai. Tadi kan kegiatan Ice, kegiatan Kamal tadi ya, yang ternyata kegiatan Ice tadi memberikan penyuluhan kepada memberikan penyuluhan tentang obesitas pada anak gitu ya. Nah, di situ tadi saya jawab Ice, yang dijawab Ice tadi ada nilai orientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif dengan penjelasan tadi. Ada juga nilai kata kamu kolaboratif. Nanti ditambah penjelasan Ice ini, kolaboratifnya di mana? Kan di kolaboratif kan ada nilai
bekerja sama kan. Nah, jadi ketika memberikan penyuluhan ini saya bekerja sama dengan pihak sekolah, gitu kan. Oke, dan seterusnya. Nah, ada juga ini akuntabel. Nah, yang cerita Ici tadi, karena kegiatan pemberian penyuluhan ini merupakan rangkaian penelitian saya, misalnya yang didapatkan dari hibah dikti, misalnya. Saya harus bertanggung jawab dengan hibah yang diberikan. Nah, seperti itu. Makanya dia kata-kata bertanggung jawab. Nah, gitu. Ya, jadi ini nanti rangkaian ketika kalian membuat RA, nah seperti itu. Ya, seperti itu di kalimatnya. Kalian harus bisa mendeskripsikan seperti itu. Mendeskripsikan seperti itu. Ya. Oke. Baik. Nah, untuk setiap nilai yang ada di agenda ini itu ada contoh perwujudan perilaku. Contohnya ini. Nah, ini. Ini contoh perwujudan perilaku berorientasi pelayanan. Nah, kalau kita lihat cerita Ice tadi, kita fokus ke yang Ice yang terakhir tadi ya. Nah, Ice tadi mengatakan dengan ramah, cekatan, artinya Ice sudah mewujudkan perilaku berorientasi pelayanan yang ini, mengucapkan salam dan sapa kepada masyarakat dalam melayani. Ice juga menerapkan menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Nah, misalnya ketika Ice misalnya memberikan tanggapan atau pertanyaan dari wali murid misalnya kan. Nah, Ice tanpa memandang ini. Semua pertanyaan siapapun yang bertanya diberikan standar jawaban yang sama. Tidak membedakan mentang-mentang dia anak pejabat, mentang-mentang yang bertanya ini ibu pejabat misalnya, atau mentang-mentang yang bertanya satu suku dengan saya, maka jawabannya saya bedakan. Tidak. Nah, artinya sudah menerapkan ini, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk bacaan kita saja panduan. Nanti kalau misalnya kalian bingung, oh gimana Pak menerapkannya ini, misalnya ini termasuk yang mana ya misalnya, oh, masuk nilai apa ya? Bisa kalian buka di perwujudan perilakunya. Kalau ada yang nyangkut ke sini, artinya ini masuk ke orientasi pelayanan, gitu ya. Kalau misalnya ada contoh perwujudan yang ke sini, nah ini misalnya, ini tadi, nah kan, nah ini, oh ini masuknya ke akuntabel. Oke, nah itu kan. Jadi misalnya ini misalnya di sini ketika kita bekerja misalnya, atau misalnya Ice atau Eci juga di kedokteran ya Ci ya. Bukan, siapa itu yang Pemerintahan, Pak. siapa yang kedokteran tadi selain Ice tadi? Ice, oke misalnya Ice. Nah Ice misalnya ketika misalnya ada praktikum misalnya, di praktikum itu kan biasanya ada petunjuk pengerjaannya kan Ci ya. Ya, nah, iya ketika Ice mencontohkan misalnya praktikum kepada mahasiswa, Ice bekerja sesuai dengan prosedur dari misalnya pemeriksaan, misalnya melakukan tentang contoh yang saya tahu aja ya, misalnya tentang pemeriksaan. Nah, Ice menjelaskan kepada mahasiswa bahwa pemeriksaan itu menggunakan prosedurnya seperti ini loh cara-caranya. Nah, artinya Ice melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Nah, gitu. Kalau sesuai dengan prosedur, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi. Ya. Oke, misalnya contoh lagi, misalnya yang akuntabel. Ini ada contoh perwujudan yang ini misalnya. Nah ini nomor 4, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, bla bla ini ya. Oke, contoh lagi. Contohnya misalnya contoh kegiatan misalnya pada saat membimbing mahasiswa. Ya kan, Cik ya? Dan yang lainnya. Mungkin ada kamu sudah ditunjuk sebagai dosen pembimbing skripsi misalnya, atau yang dosen PA ya, dosen PA ya, dosen PA misalnya. Misalnya pada saat dosen PA kalian misalnya menjelaskan kepada mahasiswa mata kuliah apa yang diambil, mungkin mahasiswa nanya, Bu atau Pak, mata kuliah ini nanti kita maksudnya tentang apa ini, nah gitu misalnya, ini kenapa Pak kita ngambil yang ini dan yang ini, mungkin kalian menjelaskan gitu ya. Oh ya nanti belajar tentang ini, bagusnya sebelum ngambil mata kuliah ini, ngambil dulu mata kuliah ini misalnya. Nah ketika kalian selesai memberikan pelayanan, tiba-tiba mahasiswanya bilang, Bu, ini Bu saya baru pulang dari kampung, ada terima kasih, ini ada kiriman dari ibu aku misalnya, ya berupa hadiah, barang atau uang. Nah kalian dengan tegas menolak misalnya. Ya, kalian dengan tegas menolak. Oh, enggak usah nak, atau enggak usah lah ya. Kenapa? Karena sudah jadi tugas ibu atau tugas bapak membimbing kalian gitu ya. Jadi kami tidak boleh menerima bentuk gratifikasi, menerima bentuk hadiah, penyuapan gitu ya. Artinya kalian menerapkan nilai akuntabel yang ini. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan.
oh mentang-mentang dosen pembimbing gitu ya, gitu, maksa mahasiswanya apa gitu ya, nah itu melanggar situ, melanggar nilai akuntansi. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dikembangkan sendiri. Ya. Nanti untuk panduan perilaku dan nilai-nilai ini nanti akan saya share ke kalian ya untuk bahan-bahan bacaan ketika membuat rancangan membuat rancangan aktualisasi nanti. Oke, so far you have any question? Ada pertanyaan tentang agenda kedua before we continue to agenda ketiga. Third agenda. Silakan. Izin Coach Ya, silakan menanyakan Putri. Ya, Pak Put. mengenai nanti proses pembuatan rancangan aktualisasi ini, berapa kode etik dan kata kunci minimal yang harus ada di dalam paragraf atau rancangan kita itu, Coach? Ada minimalnya enggak? Atau bebas saja? Ya, yang jelas kalau dari saya pribadi, kalau dia ada 7-7-nya dari orientasi pelayanan, silakan. Kalau menurut kalian ada 5, juga silakan. Asal jangan misalnya 3, terlalu sedikit, terlalu minimalis ya. Ya paling tidak 5 lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian harus memaksakan masuk ke 7-7-nya, nah nanti akan kelihatan aneh. Anehnya gimana? Nanti kamu dihubung-hubungkan gitu ya, dipaksa-paksakan gitu. Pas kita baca, ini kayaknya nggak aneh nih penjelasannya ya, kayak nggak masuk akal gitu. Nah, pokoknya yang logis saja, yang logis. Ya, oke. Misalnya di kegiatan tadi, misalnya di kegiatan IC tadi, misalnya memberikan penyuluhan tentang obesitas pada anak, misalnya, IC mau masukkan semua, misalnya sampai IC mau masukkan di harmonis, nilai tepat di harmonis, kadang-kadang keterangannya dipaksa-paksa. Ini kayak aneh-aneh dibuat-buat kayak itu, nggak usah. Ya, oke. Ya. Tapi yang jelas kalau saya sarankan lihat dulu kalau memungkinkan semua 7 masukkan. Kalau misalnya tidak mungkin ya paling tidak ada 5 lah paling sedikit. Ya, jangan juga satu nilai. Misalnya kegiatan ini cuma ada nilai berakhlak, tidak ada nilai berorientasi pelayanan, tidak ada nilai akuntabel, tidak ada nilai itu. Nah, itu agak aneh juga itu. Ya, saya tadi menjelaskan contoh yang IC tadi, satu kegiatan itu bisa berapa nilai kan? Ada orientasi pelayanannya, ada akuntabelnya, ada kolaborasinya, gitu kan? Menurut kamu juga ada loyalnya, karena tadi Ici tadi mengatakan dengan beban pekerjaan saya harus tetap melaksanakan kewajiban saya, gitu ya. Nah, oke ya, oke gitu ya. Baik, sebelum selanjutnya ke agenda 3, jadi agenda kedua ini apa? Posisinya ada di mana? Peranannya apa? Agenda kedua ini. Kenapa kalian perlu mempelajari agenda kedua ini? Kenapa? Yaitu tadi, karena nilai-nilai agenda kedua ini yang akan diterapkan dalam pelaksanaan aktualisasi. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke agenda ketiga. Nah, saya buka lagi. Saya buka lagi bahan tayangan tadi. Nih. Ya. Bentar, saya perbesar dulu. Ya, jadi review penguatan dan peran ya. Review penguatan peran dari agenda ketiga. Tadi agenda ketiga namanya panjang ya. Nah, amanah yang disampaikan ini tadi ya. Amanah yang disampaikan, hasil belajar apa yang diharapkan itu ya. Kenapa kita perlu belajar agenda ketiga. Itu ya. Jadi agenda ketiga ini kalau kita lihat peranannya, kita bicara peranannya dulu, itu peranannya itu sebagai dasar kita dalam menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Ya. Oke, kegiatan apa yang akan kita lakukan atau mengapa sampai kita perlu melakukan kegiatan itu. Misalnya tadi yang si Ice tadi kan melakukan kegiatan penyuluhan. Nah, kenapa perlu melakukan kegiatan? Pasti ada dasarnya kan? Tidak serta-merta, saya melakukan ini gitu. Pasti ada alur pikirnya. Nah, ketika kalian misalnya membimbing skripsi, melakukan penelitian, berangkatnya dari mana?
Dari Bukan, masalah. jangan jawab berangkat dari rumah ya, semuanya berangkat dari Masalah. Dari masalah coach, kesenjangan antara harapan dan sekali. kenyataan. Betul sekali. Berangkat dari permasalahan, yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Betul sekali itu. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan aktualisasi kita ini. Ya, kita berangkatnya dari agenda ketiga. Maksudnya apa? Kalau penelitian kita berangkat dari masalah, dalam pelaksanaan aktualisasi ini kita berangkatnya dari isu. Isu saya sama dengan masalah ya. Itu sesuatu yang nyata terjadi sekarang ini. Isu apa? Isu yang ada di unit kerja kita. Isu yang ada unit kerja kita ya, yang berhubungan langsung dengan uraian tugas kita selaku ASN di situ. Nah, gitu ya. Nah, isu ini kita tinjau dari dua. Yang pertama, dari substansi mata pelatihan manajemen ASN, dan yang kedua, dari substansi mata pelatihan Smart ASN. Oke, jadi isunya itu apakah isu berkaitan dengan manajemen ASN atau dia berkaitan dengan Smart ASN? Ada yang bisa memberikan contoh isu berkaitan dengan manajemen ASN di tempat kalian? Izin mungkin saya coach supaya kalau kurang tepat bisa direvisi. Apa contohnya? Isunya adalah kesulitan dalam memantau kegiatan pembelajaran mahasiswa saat di luar kampus. Karena mahasiswa profesi kami selain diberikan pembekalan di bagian di dalam kampus selama 2 minggu, 5 minggu mereka melakukan PKL bahasanya, mungkin magang coach puskesmas. Selama ini kehadiran mereka dituntut pukul 7.30 sudah berada di puskesmas dan pulang pukul 14.00 atau mengikuti jam kerjanya puskesmas atau kegiatan puskesmas. Selama ini pemantauan dilakukan hanya berdasarkan chat grup WA. Tapi kan semakin ke sini semakin canggih dan mahasiswa semakin pintar terkait dengan teknologi dan lainnya. Dan di sisi lain, orang yang memantau karena memang tenaga kependidikan kami hanya 1 orang, dosen yang belum purna bakti juga 3 orang, jadi agak kesulitan ketika mahasiswa kami berjumlah lebih dari 40 orang. Nah, beberapa periode terakhir, 2 periode terakhir, beberapa masalah muncul. Yang pertama adalah ketahuan tidak datang tepat waktu. Padahal mengirimkan foto dan stem fotonya tuh 725, 720, tapi pada dasarnya itu tidak tepat waktu karena kontrol dari puskesmas mengabari ke kami dan kami sebagai supervisor juga menghubungi puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlambatan mengirimkan foto dengan alasan sudah kami kirimkan, tapi kami menerimanya sangat terlambat. Itu alasannya jaringan coach. Jadi itu yang mendasari ini sepertinya ada yang salah dengan dari sisi manajemen dan dari Smart ASN pun belum ada celah untuk kita masuk memperbaiki hal ini gitu coach. Kalau gagasan belum kreatif belum tahu juga, mohon bimbingannya coach. Gagasan saya harusnya ada semacam real time software yang terinstall di handphone maupun di berbasis web juga boleh di antara mahasiswa dan dosen. Jadi mereka secara virtual foto begitu, kemudian dari foto itu menangkap kehadirannya di posisinya saat ini di mana dengan waktu dan lokasi yang tepat. Kemudian lagi untuk seluruh tugas, untuk seluruh kegiatan, kami tidak perlu lagi mengingatkan tiap hari ini kegiatannya apa saja begitu. Tapi mereka dari aplikasi itu bisa send langsung aktivitas perharinya. Itu coach yang terpikir dari saya ada masalah dan memang beberapa periode ini kami keluhkan. Oke, jadi dilihatnya dari sudut pandang apa dulu, Ce? Ice kalau melihatnya dari sudut pandang misalnya cara kerja dosen yang mantaunya itu belum optimal, artinya berhubungan dengan manajemen ASN. Tapi kalau menurut Ice ini berhubungan dengan proses penyampaiannya yang masih lambat gitu. Saya dengar tadi Ice tadi mengatakan selama ini pakai WA tapi ada celah. Kayaknya kita perlu sesuatu yang bagaimana supaya ASN ini, terutama yang ASN dari pihak pemantau ini, mudah dalam memberikan pemantauan dengan memanfaatkan
teknologi Teknologi. informasi. Maka Setuju, itu berhubungannya dengan Smart ASN. Smart ASN, setuju Iya, Coach. jadi berhubungan dengan Smart Smart ASN. Nah, gitu. Jadi itu contohnya. Contoh Baik. ya, contoh isu yang berhubungan dengan manajemen ASN dan berhubungan dengan Smart ASN. Misalnya kita berbicara tentang yang simple saja, yang umum misalnya ketika kita berbicara, kenapa sih mahasiswa saya ini kayaknya agak lemah ya, atau misal saya sudah berusaha menjelaskan, tetapi begitu dievaluasi kok hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Kayaknya pemahaman mereka tentang materi apa gitu ya perlu ditingkatkan lagi gitu. Itu bisa jadi isu. Ya, jadi misalnya belum optimalnya pemahaman mahasiswa tentang misalnya berhubungan tadi apa epidemiologi apa tadi itu ya. Nah, boleh diambil dari situ. Nah, kemudian nanti saya jelaskan di ini ya ada di tugas nanti ada di tugas harian nanti bisa kita konsultasikan. Itu nanti baru dicari penyebabnya. Penyebabnya diambil dari kita. Betul yang dikatakan Ice tadi. Nah, situasinya adalah misalnya mahasiswa tidak jujur dalam memberikan laporan. Nah, bisa kita ambil dari dalam diri kita. Apa sih yang salah dari kurangnya kami selaku pemantau atau supervisor ini sehingga mahasiswa ada celah untuk tidak jujur misalnya. Nah, baru nanti jawaban ternyata setelah kita lihat, setelah kita analisa jawabannya kami belum ada semacam alat yang pemantau yang akurat atau yang memang tidak bisa untuk dimanipulasi gitu. Yang kata Ici tadi kan. Nah, gitu. Ya, jadi itu termasuk ke Smart ASN. Jadi peranan dari agenda ketiga ini dua. Yang pertama, kita pada saat mulai menggali isu atau mulai menelusuri permasalahan yang ada di unit kerja kita. Selain itu, mata pelatihan agenda ketiga ini substansinya itu implementasinya itu pada saat kita merumuskan gagasan kreatif apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti kata Ici tadi kan, tadi mengatakan ini kayaknya perlu semacam aplikasi yang walaupun sederhana tapi kelihatan ini bisa mengurangi mahasiswa untuk tidak jujur. Misalnya dia kata Ici tadi, dia ngaku hadirnya jam 7.30, ternyata pas kita cross check ke pihak puskesmas jam 8 gitu kan. Nah, itu yang bisa langsung ketahuan walaupun dia ngomong jam 7.30 tapi dari screenshot dari laporan yang dia buat di aplikasi itu situ jelas setelah jam 8 gitu. Nah, artinya Ice menjawab permasalahan bentuk gas kreatif itu didasarkan kepada Smart ASN. Nah, ketika Ice misalnya dari rumus masalah misalnya ini kayaknya dosen ini kayaknya kurang semangat, ini tidak ada motivasi atau misalnya kayaknya dosen ini masih kelihatan dalam tanda petik misalnya agak sedikit gaptek dalam menguasai teknologi untuk memantau itu. Nah, solusinya kayaknya ini perlu kita berikan semacam pelatihan singkat atau apa tentang pemanfaatan WA, misalnya pemanfaatan aplikasi yang kita buat. Maka solusi itu didasarkan kepada ini tadi, manajemen ASN. Di mana di manajemen ASN itu ada yang berhubungan dengan apa? Dengan pengembangan kompetensi. Ya, gitu ya. Itu yang membedakan. Jadi perannya di situ, peranan agenda ketiga di situ. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita ke agenda keempat. Nah, jadi agenda keempat ini seperti saya katakan di awal tadi, itu agenda yang waktu pembelajarannya itu paling lama. Kenapa saya katakan paling lama? Di MOC kemarin kalian udah baca-baca modulnya kan? Udah belajar. Di daring itu lama juga. Dari hari ke-11 sampai hari keberapa itu? 18 atau hari keberapa itu? Ya. Kemudian pada saat aktualisasi 30 hari masih juga berbicara tentang agenda keempat kan? Masuk klasikal, tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, ada juga belajar agenda keempat sampai 3 kali. Yang saya dengar di awal tadi kan? Makanya saya bilang yang paling lama. Kalau ada yang mengatakan, apa sih nama agenda keempat itu? Nama agendanya adalah habituasi. Oh, kok kenapa tadi Bapak menyebutkan ada aktualisasi? Aktualisasinya adalah mata pelatihan. Nah, konsepnya gini, ketika saya tanyakan
Ketika orang kata agenda 1, nama agenda satunya apa tadi? Sikap perilaku bela negara. Mata pelatihannya ya wawasan kebangsaan tadi kan, analisis kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, sama seperti itu juga. Habituasi adalah nama agendanya, aktualisasi adalah mata pelatihannya. Jadi agenda 4 ini habituasi cuma ada satu mata pelatihan, yaitu aktualisasi. Di mana aktualisasi ini melalui beberapa tahapan. Nah, di situ ada 8 tahapan yang dipaparkan situ kan. Dimulai dari konsepsi. Nah, konsepsi itu yang kita belajar sekarang. Nah, di daring. Kemudian penjelasan nanti disinkronus kedua. Yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi. Rancangan dan bimbingan itu yang berjalan dari hari besok, karena sudah mengerti tugas, itu saya sudah mulai membimbing. Kalau ada pertanyaan kalian kan, ada yang mau disampaikan, silakan nanti saya bimbing terus sampai nanti kita sampai dengan evaluasi rancangan aktualisasi. Gitu. Hari ke-18 yang kita seminar itu sudah masuk ke tahapan rancangan dan pembimbingan aktualisasi. Nah, ada pembekalan habituasi. Kalau dulu pembekalan habituasi itu dilaksanakan setelah seminar. Kalau yang murni klasikal. Kalau sekarang konsepnya setelah setelah pembimbingan aktualisasi, rancangan pembimbingan itu ada di sinkronus ketiga, 1, 2, 3. Tadi kan sinkronus keempat. Tadi kan kita katakan ada 5 pembimbingan sinkronus kita kan. Di mana sinkronus keempat itu saya akan memberikan materi tentang pembekalan habituasi. Apa saja yang kalian persiapkan dalam rangka menyusun laporan habituasi nanti atau dalam rangka pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi. Nah, yang keenam ini itu yang ditanyakan oleh siapa Kamal tadi nanya. Apa siapa Kamal tadi? Kalian melakukan aktualisasi di tempat kerja. Artinya kalian kembali ke kampus lagi, ke kampus di perguruan tingginya. Untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian susun dalam rancangan aktualisasi. Ya, kegiatan yang bagaimana? Kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada penanaman nilai-nilai core value ASN atau nilai-nilai berakhlak. Nah, gitu. Ya. Kemudian kalian kembali lagi setelah 30 hari kembali ke sini ke lembaga Diklat sama-sama di pembelajaran klasikal, kalian akan persiapan evaluasi aktualisasi. Yang saya bilang ada 2 kali tadi ya. Ada 2 pertemuan kita. Nah, persiapan pra-evaluasi. Dan sebelum penutupan itu ada evaluasi aktualisasi. Oke, jadi ini tahapan kalian pembelajaran kalian. Tahapan pembelajaran kita di agenda ke-4. Ya. Nah, apa yang akan dilatihkan? Dilatihkan di agenda ke-4 ini itu ada 3. Menemukan isu atau mengidentifikasi itu, menemukan gagasan solutif. Di mana itu nanti akan berupa kendaraan kita, sarana kita. Ya, sarana apa? Sarana dalam pelaksanaan aktualisasi. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak itu. Nah, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itu larinya ke tujuan. Kenapa sekarang kita harus menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil? Diharapkan nanti kita akan menjadi PNS yang berkarakter. Maksudnya apa PNS yang berkarakter? Yaitu PNS yang menerapkan nilai-nilai pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang pegawai negeri sipil. Oke, gitu ya. Nah, kalau ditanya apa yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi, itu ada bedanya. Ya. Jadi aktualisasi itu proses menjadikan suatu mata pelatihan telah dipelajari menjadi aktual atau nyata. Jadi dalam aktualisasi itu ada 3 konsep. Yang pertama, mempraktekkan teori, dari teori menjadi praktek. Kemudian konsep menjadi konstruk. Kita punya konsep. Kayak Dr. Ice tadi, saya punya konsep. Kayaknya konsepnya itu kita perlu adanya semacam aplikasi misalnya supaya bisa memantau kehadiran magang ya, apa namanya tadi yang kata Ice tadi, mahasiswa yang profesi yang magang apa gitu-gitu itu ya, kepanitraan coach. Gitu, kemitraan ya. Nah, jadi bisa memantau mahasiswa itu konsep. Nah, maka Ice mulai membangun konstruk. Dimulai dari mana?
Mulainya dari mana, apa yang harus dilakukan pertama, selanjutnya apa, yang ketiga apa. Nah, itu namanya membangun konstruksi kan kalau teknik kan. Nah, yang selanjutnya di kata aktualisasi ini adalah rencana. Konsep tadi dibangun jadi rencana. Rencana dalam bentuk rancangan kan. Nah, dari rencana ke implementasinya, ke penerapannya. Nah, itu aktualisasi. Ya, itu aktualisasi. Sedangkan habituasi itu asal katanya habit. Habit, tahu habit? Habit tahu habit? Kebiasaan. Kebiasaan. Bukannya habit itu yang rumah-rumah kecil-kecil itu ya, rumah habit katanya. Hobi. Oh, hobi. Oh, habit itu bukan habit ya. Iya. Jadi kebiasaan. Nah, kenapa disebut habituasi? Nanti diharapkan setelah 30 hari kalian menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini, kalian akan terbiasa. Untuk selanjutnya tidak perlu lagi membuat rancangan aktualisasi, tidak perlu lagi diawasi oleh mentor, tidak perlu lagi diawasi oleh coach. Kalian sudah dengan sendirinya terbiasa menerapkan nilai itu. Makanya disebut dengan habituasi. Ya. Nah, penerapan ini, nilai-nilai ini, walaupun mungkin sudah kalian terapkan, dikuatkan di awal, penguatannya diawali dari masa habituasi. Diawali dari masa habituasi. Ya, diawali masa habituasi. Oke, ada yang bisa menjelaskan maksud hubungan antara aktualisasi dan habituasi? Silakan. Di sini saya ngecas laptop dulu. Silakan. Yang bisa menjelaskan maksudnya apa itu? Yang bisa menjelaskan? Aduh. Ini saya minjam ruangan kepala UPT. Ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa itu? Kalian pernah mendengar iceboat? Iya, Coach. Pernah. Fenomena gunung es. Iya, kalian pernah mendengar lagu Every Night in My Dream? Pernah, Ais. Coach. Titanic. Ada yang mengatakan Titanic itu terjadi karena dia menabrak. Gunung es. Nah, itu hubungannya ke situ ya. Kita hubung-hubungkan lah pokoknya. Nah, gitu. Nah, sama ketika kita memahami konsep aktualisasi dan habituasi ini sama seperti kita melihat fenomena gunung es kata kamu tadi, iceboat. Apa fenomenanya? Orang hanya melihat yang nampak kan? Ya kan? Ya. Yang nampak. Kalau kita yang nampak ini cuma sedikit sekarang, secuil. Tapi orang tidak melihat yang tidak nampak yang di dalamnya. Kalau kita bandingkan lebih besar yang tidak nampak daripada yang nampak kan? Nah, begitu juga dengan aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi itu orang hanya melihat ke sini, ke yang permukaannya. Ya, kalian misalnya menerapkan nilai ini, orang hanya melihat di situ. Oh, dia bagus dan begini. Nah, orang tidak melihat apa yang tersembunyi. Padahal yang tersembunyi ini yang besar dan yang ini yang akan kita latihkan. Yang tersembunyi itulah yang disebut dengan tadi habituasi tadi yang akan kita latihkan yang untuk membangun yang tidak tersembunyi. Dasarnya dari sini. Bayangkan kalau lebih besar yang di atas dari yang di bawah, apa yang akan terjadi? Tenggelam kayaknya ya. Iya, seperti itu. Nah, apa yang terlihat di sini? Kalau kita iceberg itu yang skill dan knowledge. Ya, skill dan knowledge kita itu yang permukaan yang terdalam. Tapi ada yang lebih perlu lagi kita tekankan, yang perlu lagi kita kembangkan, yaitu yang tersembunyi. Seperti konsep diri, personal karakter kita, motif kita. Jadi ketika kita menerapkan nilai-nilai ini, harus diiringi juga dengan kita melatih apa yang tersembunyi, kita melatih konsep diri kita. Siapa sih kita sebenarnya? Gitu. Kita melatih, kita juga harus memperkuat juga personal karakter kita. Ya, jangan sampai kelihatan pura-pura manis di bibir, bibirnya manis, tapi hatinya busuk, gitu ya. Nah, tapi jangan sampai itu. Kelihatannya dia ramah-ramah itu, menerapkan akhlak, padahal kenyataannya itu. Nah, kita bukan seperti itu. Maka kita perbaiki personal karakter kita, ya, personal karakter kita. Jadi tidak akan berhasil penerapan nilai-nilai ini tidak akan berhasil kita mengaktualisasikan nilai-nilai ini kalau dari yang tersembunyi yang tidak kita benari. Jadi pembenarannya di habituasi. Oke, termasuk juga motif.
Ya, apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Ya, itu motif. Oke, gitu ya. Nah, proses habituasi itu dimulai dari kalian mengikuti latsar. Ya, karena ketika kalian mengikuti latsar itu selalu digaung-gaungkan tentang penerapan nilai-nilai dasar PNS. Nah, gitu. Nah, kalian kan sekarang masuk sini. CPNS ini adalah masa percobaan. Masa percobaan, maksudnya apa masa percobaan itu? Kalau kalian berhasil melewati masa percobaan, loncat ke PNS. Itu kan, kalau tidak berhasil, apa boleh buat? Gagal untuk menjadi PNS. Seperti itu kan? Nah, jadi dilatihnya di latsar ini. Di masa percobaan ASN ini, dilatih dari proses habituasi, dimulai dari sini tadi. Kita pembelajaran di latsar. Nanti mulai penerapannya di sini. Kita kan sekarang masuk ke sini sebenarnya kita. Kita ini ada posisi kita itu ada di lingkaran kuning ini. Kita sedang berusaha, kita dalam proses untuk menyusun rancangan, rencana kita dalam penerapan nilai-nilai dasar PNS. Kita ada di sini, ya. Nah, kemudian yang sudah kita dapat ini, nah kita intervensi, kita aktualisasikan di sini. Di sini. Sampai nanti selesai itu 30 hari, kita membuat laporan. Nah, dari sini, dari mulai menulis rancangan sampai dengan kita melaporkan, sebenarnya kalian sudah masuk ke masa habituasi. Nah, bukan berarti setelah selesai laporan ini, masa percobaannya ini selesai. Belum, masih ada proses lagi. Tidak berarti selesai ikut latsar, dapat sertifikat latsar, langsung keluar SKPNS-nya, enggak kan? Masih ada tenggang waktu lagi gitu kan. Tenggang waktu lagi, kalian di tengah waktu tetap melakukan habituasi. Ya, tetap melakukan habituasi. Nah, tetap melakukan habituasi dengan harapan setelah yang sini selesai dari habituasi yang di sini 30 hari dan juga di sini kalian sudah menunjukkan menjadi seorang PNS yang profesional. PNS yang sesuai dengan bidang tugasnya dan menunjukkan karakter seorang PNS yang membangun employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Nah, kemudian kalian lulus, kemudian keluarlah SK-PNS, kalian menjadi PNS, itulah yang disebut dengan masa pengabdian. Dari PNS sampai nanti pensiun, nah, kalian masa pengabdian. Apakah setelah masa pengabdian ini selesai kita habituasi? Belum, ya kan? Habituasi tetap kita jalankan. Jangan mentang-mentang, udah selesai latsar, enggak lagi ya saya mau menerapkan nilai berorientasi pelayanan, itu kan hanya latsar, bukan seperti itu konsepnya Bambang. Iya, bukan seperti itu konsepnya. Habilitasi itu sampai kalian pensiun, ya, terus membiasakan diri. Sehingga tujuan akhirnya tadi PNS profesional dan PNS yang menunjukkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu PNS yang berkarakter. Yaitu filosofinya. Kenapa sampai kalian perlu melakukan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam masa habituasi. Tujuan akhirnya adalah menjadi PNS profesional yang berkarakter. Profesional bekerja sesuai dengan bidangnya, ahli di bidangnya, karakter yang menanamkan nilai-nilai dasar seorang pegawai negeri sipil. Gitu ya. Oke. So far you have any question? Dan ini alur pikir dari proses penyusunan rancangan. Tadi awal saya katakan bahwa dimulai dari apa dimulai? Masalah. Dalam rancangan kita sebut dengan isu. Nah, jadi agenda ketiga di sini. Yang ketiga di sini. Pada saat identifikasi isu dan pada saat deskripsi isu. Dan juga di sini kita melihat substansi lagi agenda ketiga. Pada saat menemukan gagasan kreatif. Merumuskan gagasan kreatif. Agenda kedua di mana? Agenda kedua di mana? Ada di sini. Nih. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Ketika kalian merumuskan kegiatan kalian masukkan nilai-nilai itu. Ya, masukkan nilai-nilai dasar PNS. Namanya keterkaitan substansi mata pelatihan. Di peran agenda ketiga di sini. Agenda kedua di sini peranannya. Ya, agenda kedua di sini. Oke, nanti kita sambil jalan saja nanti
kalian akan mendapatkan pemahaman sambil jalan ya. Ibarat kita tuh, ibarat peribahasa Jawa kita tuh, kalau ini kita belajar ini nih, tresno jalaran, suko, gitu ya. Oke, sama sepertilah kira konsepnya ya. Kalian akan paham tentang aktualisasi ini sambil jalan. Tidak semata setelah belajar dengan saya hari ini daring, oh gitu ya. Sambil jalan saja. Ya, slow. Oke, baik. Nah, di agenda 1, 2, 3 kalian ada tugas learning journal ya. Learning journal ya. Nah, agenda keempat ini juga saya minta kalian bikin learning journal, tapi bukan setiap hari. Ya, cuma 1. Tapi yang membedakannya, saya mintanya bentuk video. Mungkin ada pernah juga bentuk video. Ini ada penjelasannya. Dan pengumpulannya hari Rabu tanggal 18 September nanti, masih lama. Karena kalian cerita tentang gimana pembelajaran kalian pada saat bimbingan. Apa yang kalian baca tentang substansinya apa, proses bimbingannya gimana menurut kalian, substansi apa saja yang kalian dapatkan pada saat bimbingan gitu. Ya. Oke. Makanya ini jangan di konsep aja dulu hari pertama ini, hari kedua nanti jadikan video ya. Oke. Ini. Dan jangan khawatir, tugas ini sudah saya upload di LMS. Silakan buka di LMS. Jadi ada bisa kalau mau download silakan download di situ. Ya, sudah saya upload. Kemudian kita ada pembimbingan aktualisasi seperti yang katakan di awal tadi, yang di rencana strategi desain pembelajaran kita. Nah, sebelum rancangan untuk pembelajaran pembimbingan secara virtual kita ada 3. Ya, kita ada 3 tadi ya. Nah, di sini 3 hari yang sinkronus, yang tatap muka, sisanya asinkronus. Oleh karena itu saya minta kalian setiap hari mulai besok ada tugas-tugas. Silakan baca tugas-tugas yang saya berikan di sini. Ya. Tugas. Kalau mau dibuka malam ini juga enggak apa-apa. Atau mau dibuka sekarang juga kalau kalian sedang buka LMS ada di situ. Tugas hari ke-11, tanggal 4. Ya. Ini tugasnya. Kalian saya minta untuk menggali isu yang berhubungan dengan berkaitan dengan manajemen SN dan Smart SN. Di mana at least 3 issues. At least paling sedikit 3 isu. Jadi kalau dia 2, 6. Ya. Coach, saya punya 10 isu. Oke, good. Coach, saya punya 15 isu. That's right. Oke. Coach, saya punya 20 isu. Excellent. Kata saya ya. Oke, tapi kalau kata kalian, Coach, saya hanya punya 3 isu. Pur, kata saya. Saya mintanya 6, tapi kamu bisa 3. Iya, sayang sekali. Gitu ya. Jadi, gimana? Oke, deskripsikan. Untuk mempermudah kalian, saya sudah menyiapkan tabel ya. Tabelnya nanti itu isi saja tabel seperti ini. Nomor isunya apa, isunya apa. Nah, tadi dikatakan tadi masalah tadi apa tadi? Yang kata kamu membandingkan desain dan desolen ya, kondisi ideal dan yang diharapkan kondisi ideal yang terjadi sama. Isu juga. Kalian deskripsikan kondisi saat ini gimana, kondisi idealnya gimana. Ya. Kemudian ditambah dengan siapa saja sih, dampaknya apa kalau isu ini tidak diselesaikan. Berdampak, siapa saja yang kena dampak itu pihak terdampak sih. Apakah dosen, apakah mahasiswa, apakah institusi. Ya gitu kan. Apakah masyarakat. Kemudian saya kasih remindernya waktu pembuatannya itu hari ini, hari besok, tapi malam nanti sudah bisa mulai, kalian pikirkan konsepnya boleh. Ya. Dan pengumpulannya jangan lupa, kemudian besok saya tunggu di LMS dan juga tolong dijapri ke saya lewat WA. Ya, itu paling lambat besok jam 23:59, jam 12 malam. Kurang 1 menit jam 12 malam. Ya, paling lambat. Oke. Karena kalau ngumpul di LMS itu nanti terbaca di LMS itu. Dia mengumpulkan jam berapa gitu. Kalau dia dari LMS kami ya. Tahuan nanti misalnya, oh Pandu mengumpulkan hari Kamis jam 00 atau jam 01. Artinya sudah hitungannya late, terlambat. Ya. Oke. Ini hari kedua. Setelah kalian dapat misalnya 7 isu atau 10 isu atau 6 isu, maka kalian tentukan satu core isu terpilih dengan menggunakan alat analisis yang kalian pahami. Di agenda 1 kemarin ada belajar tentang analisis isu. Ya. Ya. Dan ini ada petunjuknya. Waktu pembuatannya Kamis, enggak apa-apa. Kalau kalian besok juga mau buatnya enggak apa-apa. Tapi pengumpulannya hari Kamis.
Ya, ini kelanjutan dari tugas yang hari sebelumnya. Oke, kemudian hari Jumatnya kalian mengidentifikasi penyebab dari isu terpilih. Jadi misalnya kalian dapat ada 10 itu kan setelah analisis dapat satu isu terpilih. Itulah yang disebut dengan core issue. Ya, nah baru kalian analisis lagi penyebabnya apa dari core issue itu. Boleh menggunakan analisis, boleh apa saja yang kalian kuasai yang menganalisis penyebab. Saran saya kalau yang mudah gunakan fishbone, boleh fishbone, tulang ikan, ya. Oke. Kemudian ini petunjuk pembuatannya dan dikumpulkan itu hari Jumat. Sama di LMS juga dan paling lambat jam 23:59. Hari ke-14, hari Sabtu ya ini ya. Nah, kalian setelah dapat gagasannya misalnya ada 10, ada 5 misalnya, 5 itu harus dipilih juga. Harus dipilih, ditentukan satu gagasan yang akan dilaksanakan. Nah, yaitu di sini nanti. Nih kan? Nah, tentukan gagasan kreatif terpilih. Nih kan? Kemukakan gagasan kreatif dari setiap penyebab, kemudian tentukan gagasan kreatif terpilih dengan menggunakan pisau analisis. Kalau saran saya yang mudah saja boleh menggunakan teori tapisan McNamara. Ya. Nanti akan dapat satu. Nah, selanjutnya di hari ke-14 untuk melaksanakan satu yang terpilih tadi, maka kegiatan apa saja yang perlu dilakukan? Minimal 4 kegiatan. Minimal. Jangan kurang dari 4 kegiatan. Kegiatan apa yang dilakukan. Dari masing-masing kegiatan, rumuskan tahapannya apa? Bercerita tentang A sampai Z-nya. Ya. Misalnya kegiatan 1, kalian membuat perencanaan pengajaran. Kita belajarnya ada ada tahapannya. Karena kita bukan Pak Tarno. Kenapa Pak Tarno itu? Pak Tarno gimana? Bus berubah. Beda. Ya, kita bukan simsalabim kegiatannya berjalan. Nah, ada kegiatan apa yang dilakukan pertama, selanjutnya apa, sampai nanti beberapa tahap itu membentuk satu kegiatan. Setelah itu rumuskan output atau hasil. Boleh dari setiap kegiatan, boleh dari setiap tahapan. Misalnya kegiatan dari perencanaan, maka hasilnya apa? Dokumen perencanaan apa? Berbentuk apa? Oke. Ya, dan juga ada foto sebagai eviden. Itu bisa jadi hasil. Oke. Kemudian setelah kalian mendapatkan kegiatan, saya ada 10 kegiatan. Nah, masing-masing kegiatan itu kalian masukkan keterkaitan substansi mata pelajaran agenda 2 juga agenda 3. Yang tadi, yang contoh si Ice tadi, saya kegiatannya apa itu, ya memberikan ini misalnya, ya. Nah, rumuskan. Dia menerapkan nilai berakhlak apa dan bagaimana cara penerapannya, ya cerita tadi. Ketika kitanya memberikan pelayanan, saya melakukannya dengan ramah, gitu ya. Itu cerita. Ya, kemudian saya petunjuknya, dan ini karena menurut saya agak berat, tapi kalau menurut kalian agak ringan, boleh. Kalau menurut saya agak berat, karena banyak tugasnya. Saya kasih waktu 2 hari. Dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 untuk mengerjakannya, dikumpulkan paling lambat hari Senin. Ya, jadi kalian mengerjakannya Jumat dan Sabtu dan Minggu, ngumpulnya hari Senin. Atau kalian setelah selesai misalnya mengumpulkan tugas hari Jumat ini ke-13, sudah buka saja langsung di LMS yang hari ke-14. Baca petunjuknya di situ. Ya. Oke, thank you. Saya rasa cukup dulu untuk tugas, karena setelah itu kan kita ada pertemuan. Di pertemuan tidak saya kasih tugas. Nanti setelah pertemuan sinkronus pembimbingan RS1 baru saya kasih tugas selanjutnya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Do you have any question? Ya. Nah, tugasnya sudah saya masukkan di sini di LMS. Ada yang sudah buka LMS sekarang? Ada yang buka LMS? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, boleh. Silakan dibuka. Ada di situ. Nih. Nah, di sini. Nih. Ini kan sudah saya masukkan nih sampai dengan hari ke-10 tanggal 3. Nah, ini kan. Mana hari ke-4? Belum ya? Belum saya masukkan ya? Oh, belum ya? Oh, belum ya?
Oh, belum. Nanti saya masukkan. Sore ini saya masukkan. Ya. Sudah saya tekan filenya. Ya, yang angkatan ketiga yang sudah saya masukkan. Tunggu saja ya nanti ya. Nanti saya masukkan. Ini udah azan, saya sholat asar dulu. Nanti sholat asar saya masukkan nanti. Ya. Atau boleh kalian ya kalau sudah bentuk grup, nanti saya informasikan ke grup. Ya, saya informasikan ke grup. Izin invite coach ya coach. Oke, boleh. Boleh. Iya. Baik, saya rasa cukup dulu sinkronus kita coaching agenda hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kok tiba-tiba mendengar tugas kok rata-rata manyun ya? Bingung saya. Awal-awalnya manyun coach, tapi mulai nanti malam hingga subuh biasanya aktif grup berdiskusi. Oh, gitu. Ya. Heeh. Dan silakan diskusikan di grup, tidak apa-apa. Nanti saya pantau. Kalau menurut saya perlu memberikan penjelasan, nanti saya berikan penjelasannya. Ya, oke. Nanti saya aktif juga. Nanti saya pantau apa isi chat di grup kalian. Kalau ada pertanyaan nanti saya bantu untuk carikan solusinya. Ya. Siap, Coach. Oke. Ya, jangan manyun ya. Pokoknya harus semangat nih. Karena ini akan dipertanggungjawabkan di seminar ya. Ya, jangan sampai nanti tanya siapa coachnya, Coach Ariel. Aduh, kata penguji, pembimbingan Coach Ariel hasilnya begini amat ya katanya. Nah, aduh ya gitu ya. Pokoknya kita santai saja tapi tetap jalan ya. Jangan terlalu tegang lah, jangan terlalu tegang. Ya, nanti kayak berita ada yang mahasiswa bundir tuh yang di Undip itu, yang di Rumah Sakit Karyadi itu jangan ya. Nauzubillah, jangan ya Dik ya, jangan ya. Iya. Jauh-jauh dari jendela ya, Dik ya. Iya, jauh-jauh juga dari pisau ya. Nanti hilaf ya Amal ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi disampaikan, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Komunikasi kita tetap jalan walaupun kita tidak ada Zoom. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada permasalahan, ada kendala, silakan mengadulah pada coach ya. Oke, ya jika kalian ya punya otak untuk berpikir, kalian punya jari untuk bertanya pada coach. Iya, silakan mainkan jarinya. Oke. Terima kasih Iya, pembelajaran coaching agenda hari ini. Coach Airi dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih leave ya. Bye-bye. coach. See you. Mohon Bye-bye. bimbingan Terima kasih, Coach. Insya Allah. I try give you the best. Bye-bye. Thank you coach.